Kebakaran hebat terjadi di pabrik dan gudang sandal di Jalan Kapuk Muara Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara siang tadi. Kepanikan muncul karena api semakin membesar hingga membakar satu truk fuso yang terparkir di pabrik tersebut. Warga dan petugas berupaya membuka jalanan yang sempit agar mobil damkar bisa mengakses ke lokasi. Petugas dan warga berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran terjadi diawali terdengar suara ledakan sebanyak 4 kali dari lokasi kebakaran. Gudangnya ya? Ini dugaannya akibat apa, Bu? Konslet. Tadi ada ledakannya? Iya. Petugas hingga kini masih melakukan proses pemadaman. Belum diketahui mengenai korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dari petugas untuk memadamkan api yang semakin besar membakar pabrik dan gudang sandal di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sayangnya, di tengah upaya petugas melakukan pemadaman, sejumlah karyawan yang panik malah menghalangi wartawan melakukan peliputan kebakaran tersebut. Tidak hanya wartawan, karyawan pabrik juga menghalangi warga yang ingin membantu memadamkan api. Warga kesal lantaran niat baik untuk membantu memadamkan api justru dihalangi. Beruntung keributan ini tidak berlangsung lama dan proses pemadaman kembali dilanjutkan. Kebakaran yang melanda Gunung Bromo di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur telah padam. Meski api sudah padam, namun lebih dari 500 hektar lahan dan hutan rusak akibat dilalap si jago merah. Petugas masih menghitung total nilai kerugian akibat kebakaran. Namun jika dihitung dari biaya pemadamannya saja, sudah menelan lebih dari 1,2 miliar rupiah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut dana yang dikeluarkan pemerintah untuk 1 jam waterbombing mencapai 150 juta rupiah. Biaya ini akan lebih mahal jika waterbombing menggunakan helikopter Super Puma. Selain itu, kebakaran berdampak pada sektor pariwisata. Ada 4 wilayah yang ditutup sehingga membuat aktivitas pariwisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi. Sebelumnya, kebakaran terjadi akibat percikan api dari flare atau suar yang digunakan pengunjung saat pemotretan foto prewedding 6 September lalu. Polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yakni manajer wedding organizer yang menginisiasi pemotretan menggunakan flare di tengah rumput kering dan cuaca panas. Akibat kelalaian ini, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Total 16 pemeran mulai dari selebgram hingga artis sebelumnya akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pagi ini terkait penggerebekan rumah produksi film porno. Namun Siskae CS yang terdiri dari 11 pemeran wanita dan 5 pemeran pria tidak hadir hingga pemeriksaan dijadwalkan ditunda ke tanggal 19 September 2023 mendatang. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, surat panggilan kepada para pemeran film porno tersebut sudah dilayangkan sejak 2 hari lalu, namun belum ada konfirmasi. Sebagaimana yang kemarin sekira tanggal 13 ya 12 hari Selasa, ini sudah dilayangkan surat panggilan. Artinya tanggal 12 ke hari ini dengan waktu yang sesuai dengan standar operating procedure yang berlaku. Kemudian ada 2 catatan ya. Seperti sampai dengan saat ini kita ketahui pukul 2 siang 28 ya atau pukul 14 lebih 28 menit
kehadirannya belum terlihat. Sebelumnya, pihak kepolisian menggerebek 3 bangunan di 3 lokasi berbeda yang dijadikan tempat pembuatan film porno. Salah satu lokasi pembuatan yaitu bangunan rumah sewa yang terletak di Jalan Jati Raya Pasar Minggu. Menurut Ketua Rukun Tetangga, rumah ini disewa untuk lokasi syuting film. Namun ia tidak menyangka polisi justru menggerebek rumah tersebut lantaran dijadikan lokasi syuting film porno. Tahu saya di situ sering sinetron apa yang dipakai syuting. Rumah saja atau ada pihak lain yang juga ada di sana? Oh, nggak ada kayaknya, kecuali krunya dia mungkin. Oh, jadi nggak tahu, nggak ada orang lain sih. Dia bilang itu mau bikin buat sinetron itu. Pak, setahu Bapak Pak Irwansyah ini pekerjaan apa sih Pak waktu itu awalnya? Nggak tahu juga saya dah. Nggak tahu, nggak Tahu saya di situ deh. Setahu saya mungkin arahnya ya ke sutradara film-film apa sinetron gitu. Jadi emang benar-benar nggak tahu ya Bapak. Iya. Tapi Selain itu, 2 bangunan yang berada di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan juga kerap dijadikan tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari selebgram hingga artis. Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram diduga terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah. Dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk 1 tahun berlangganan. Seorang guru sekolah negeri di Pangandaran, Jawa Barat, kedapatan melelang barang milik sekolah. Pelelangan ini dilakukan tanpa pengetahuan pihak sekolah. Barang dilelang kepada temannya yang bekerja sebagai penadah barang elektronik bekas. Dari hasil penyelidikan terungkap pelaku nekat mengambil dan menjual sejumlah laptop untuk modal judi online. mengambil aset SMP Negeri 2 Parigi, kemudian dijual, jadi diambil banyak dalam jumlah yang banyak. Tahun 2021. Judi online. Iya, main judi online terus dia ngambil. Kasus ini kini ditangani Kejaksaan Negeri Ciamis lantaran kedua tersangka menjual barang sekolah negeri, di mana barang-barang ini adalah milik negara sehingga kerugian negara mencapai 300 juta rupiah. Kepala SMP Negeri 2 Parigi Pangandaran tidak menyangka salah satu gurunya tega menjual inventaris sekolah. Pasalnya pelaku dikenal sebagai guru yang berbakat dan baik. Sebelum kejadian itu baik, malah dia ketika kita bawa lomba dia juara kedua kabupaten. Nah, makanya nggak nyangka ya sampai. Nggak nyangka sama sekali. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 55, tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli,
serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Olah TKP digelar oleh penyidik Jatanras bekerjasama dengan psikolog forensik. Olah TKP lanjutan ini berlangsung selama 1,5 jam. Dari rumah tempat ditemukannya jenazah ibu dan anak ini, polisi menemukan sejumlah dokumen. Tidak hanya itu, dari TKP juga ditemukan sebuah ruangan yang terkunci. Polisi pun membuka paksa ruangan tersebut. Dari ruangan ini ditemukan sejumlah alat rumah tangga. Kita masih observasi, kemudian kita mengkolek apapun data yang ada di sana, belum kita sortir, masih mentah semuanya. Apa yang mentah itu? Apa aja? Semua yang ada di sana, Pak. Karena bagaimanapun perilaku seseorang itu kan bisa dilihat dari apa yang ada di dalam tempat tinggalnya, ruang-ruang aktivitasnya. Nah, itu kita masih mengumpulkan semua, Pak. Hingga kini polisi terus memeriksa sejumlah saksi. Total ada 15 saksi yang sudah diperiksa. 1 saksi tambahan berasal dari sekolah korban. Saksi sekarang sudah diklarifikasi 15 orang. Oh, nambah 1. Nambah 1 itu dari mana, Pak? Saksi yang nambah 1 dari pihak sekolahan. Olah TKP sudah digelar 4 kali. Pemeriksaan melibatkan mulai dari dokter forensik, laboratorium forensik, dan psikolog forensik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Partai Perindo Kota Depok, Jawa Barat kembali menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 liter minyak goreng kepada warga Pancoran Mas. Partai Perindo yang mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo ini juga melakukan sosialisasi KTA berasuransi. Hingga kini 10.000 KTA berasuransi Partai Perindo telah dibagikan kepada warga Kota Depok, Jawa Barat. Bagikan minyak sekaligus melihat keadaan warga. Sosialisasi KTA sembari kita ketuk rumah warganya menjelaskan kegunaan KTA itu tersendiri. Partai Perindo tetap akan konsisten melakukan turun ke bawah door-to-door memberikan kepada masyarakat berbagi rezeki yang kita sampaikan. Dalam arti Partai Perindo peduli akan masyarakat yang ada di Kota Depok ini. Sementara itu, Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil 3 Jabar, Joni Rolindrawan, menyerahkan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo kepada warga Kampung Cikukulu, Desa Nagrah, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pasangan suami istri Ahmad Munajat dan Murni Lestari menerima klaim KTA berasuransi sebesar Rp300.000 akibat mengalami kecelakaan. Klaim kecelakaan, kemarin kecelakaan sama suami, terus diklaimin hari ini dibayarkan sebesar 300.000. Jadi berdua sama suami 600.000. Kami menemui warga yang kena musibah kecelakaan lalu lintas karena mereka adalah pemegang kartu tanda anggota Partai Perindo. Jadi malam ini kami menyerahkan manfaat dari klaim yang diajukan ke MNC Life. Hingga saat ini sebanyak 43.000 KTA berasuransi telah dibagikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang guru sekolah negeri di Pangandaran, Jawa Barat, kedapatan melelang barang milik sekolah. Pelelangan ini dilakukan tanpa pengetahuan pihak sekolah. Barang dilelang kepada temannya yang bekerja sebagai penadah barang elektronik bekas. Dari hasil penyelidikan terungkap pelaku nekat mengambil dan menjual sejumlah laptop untuk modal judi online. Mengambil aset SMP Negeri 2 Parigi, kemudian dijual, jadi diambil banyak dalam jumlah yang banyak. Tahun 2021. Judi online. Iya, main judi online terus dia ngambil. Kasus ini kini ditangani Kejaksaan Negeri Ciamis lantaran kedua tersangka menjual barang sekolah negeri.
di mana barang-barang ini adalah milik negara sehingga kerugian negara mencapai 300 juta rupiah. Kepala SMP Negeri 2 Parigi Pangandaran tidak menyangka salah satu gurunya tega menjual inventaris sekolah. Pasalnya pelaku dikenal sebagai guru yang berbakat dan baik. Sebelum kejadian itu baik, malah dia ketika kita bawa lomba dia juara kedua kabupaten. Nah, makanya nggak nyangka ya sampai. Nggak nyangka sama sekali. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 55, tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda Gunung Bromo di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur telah padam. Meski api sudah padam, namun lebih dari 500 hektar lahan dan hutan rusak akibat dilalap si jago merah. Petugas masih menghitung total nilai kerugian akibat kebakaran. Namun jika dihitung dari biaya pemadamannya saja, sudah menelan lebih dari 1,2 miliar rupiah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut dana yang dikeluarkan pemerintah untuk 1 jam waterbombing mencapai 150 juta rupiah. Biaya ini akan lebih mahal jika waterbombing menggunakan helikopter Super Puma. Selain itu, kebakaran berdampak pada sektor pariwisata. Ada 4 wilayah yang ditutup sehingga membuat aktivitas pariwisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi. Sebelumnya, kebakaran terjadi akibat percikan api dari flare atau suar yang digunakan pengunjung saat pemotretan foto prewedding 6 September lalu. Polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yakni manajer wedding organizer yang menginisiasi pemotretan menggunakan flare di tengah rumput kering dan cuaca panas. Akibat kelalaian ini, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendaftaran uji coba kereta cepat juga sudah dibuka. Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat umum berlangsung selama 15 hari, yakni mulai hari ini hingga 30 September 2023. Pengoperasian dilakukan bertahap, mulai dari 8 perjalanan pada bulan Oktober. Warga pun antusias menjajal kereta cepat. Moda transportasi ini dapat memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung. Adapun waktu tempuh dari stasiun Halim ke Padalarang yakni sekitar 32 menit. Sekitar ya. Waktu itu sekitar sih ngomongnya sekitar. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews.
Akibat kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, warga mulai mengalami krisis air bersih. Kini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah terkait. Di Kampung Cadas Ngampar, Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat, warga antri bantuan air bersih dari Satlantas Polres Cirebon Kota. Polres Cirebon Kota memberi bantuan air bersih sebanyak 40.000 liter ke sejumlah titik yang mengalami krisis air bersih. Air bersih yang kita distribusikan hari ini sebanyak 40.000 liter, di mana sebanyak 3 tangki yang masing-masing tangkinya itu 8.000 liter kita distribusikan ke Kelurahan Argasunya. Sementara dampak kekeringan yang semakin meluas di Kabupaten Gunung Kidul membuat Brimopolda DIY turun tangan, mengerahkan sebanyak 7 kendaraan taktis water cannon. Dari 7 kendaraan yang dikerahkan, 2 diantaranya adalah kendaraan water treatment yang mampu mengubah air sungai atau air laut untuk bisa langsung diminum. Ada 2 tempat, kebetulan kami kemarin sudah survei yang benar-benar butuh 2. Nah, nanti tetap kita survei lagi. Kalau misalkan butuh lagi, karena ini kemarin gara-gara gempa dari Pak Lurah, gara-gara gempa airnya hilang, sumber airnya. Makanya kasihan. Masyarakat sampai ya luar biasa kalau air ini memang sumber kehidupan, kalau nggak kita bantu ya kasihan. Warga mengaku selama kekeringan mereka sudah membeli air sebanyak 2 kali seharga Rp150.000 untuk kapasitas 5.000 liter yang digunakan selama 2 minggu penggunaan. Ya pakai pam ini ya banyakan yang beli minum, beli ini buat kok air amat sangat kurang lah. Beli itu berapa satu tangki? 150. Itu berapa minggu atau berapa? Ya itu tergantung pemakaiannya Mas, ngirit apa tidaknya. Ya banyak keluarga pasti 1 minggu. Kondisi kekeringan atau krisis air bersih ini sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Asap tebal muncul dari lantai 2 gudang plastik membungkus makanan ringan di Jalan 1 Barat Kalideres, Jakarta Barat, Kamis sore. Bahan plastik yang mudah terbakar membuat kebakaran cepat meluas. Sejumlah karyawan berhamburan keluar sambil membawa peralatan pembungkus. Gudang berlantai 3 ini terbakar diduga akibat karyawan yang memasak mie instan namun kemudian ditinggal pergi. Dugaan sementara awal dari keterangan dari pemilik ini dari penghuni gedung, dari ada masak Indomie, tapi ini baru dugaan awal. Nanti masih lebih lanjut resminya dari pihak yang berwajib. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 20 mobil dan 55 personel damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka, namun area yang terbakar mencapai 120 meter persegi dan kerugian diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 32, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Tanah Sepenggal, lintas Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kerasnya benturan kedua kendaraan membuat mobil minibus Grand Max langsung terbakar, sedangkan sang sopir minibus tidak dapat menyelamatkan diri karena terjepit setir mobil. Akibatnya, sopir minibus meninggal terbakar bersama mobilnya. Sedangkan sopir truk Colt diesel usai bertabrakan langsung kabur. Warga sekitar yang melihat kejadian berusaha membantu memadamkan api dan menyelamatkan korban. Namun, api dengan cepat membesar membuat warga tidak berani mendekat. Kronologisnya di mana dari mobil Grand Max ini melaju dari arah Padang menuju Kota Bungo, sampainya di TKP bertabrakan dengan mobil truk diesel dari arah Bungo menuju ke arah Padang. Akibat kejadian tersebut, jalan lintas Sumatera Bungo Padang macet total sejauh 7 km. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Warga di alun-alun Kota Pandan panik saat sebuah sepeda motor terbakar di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Api terus membesar, bahkan sempat muncul ledakan kecil. Warga berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air, namun tak juga berhasil. Tak lama kemudian, petugas tiba dan melakukan pemadaman dengan 2 unit mobil damkar. Kami pas lagi minum ini, Bang, kan. Cuma
Cuman orang itu mau berangkat bang, mau pergi sama ceweknya tadi. Cuman tiba-tiba ada keluar api dari bawah bang, kecil pertama dia bang kan. Cuman dia panik bang tadi bang. Dari bawah lah bang, entah dari korslet apanya. Pas mau ngidupkannya tiba-tiba berapi. Melaporkan ada 1 unit kereta yang sepeda motor di depan kantor bupati. Dan terus kami meluncur. Takutnya nanti kebakaran tersebut merembet. Akibat peristiwa ini, sepeda motor ludes terbakar. Api diduga muncul akibat korsleting pada mesin saat pemilik motor mencoba menyalakan kendaraannya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Setelah sebelumnya sempat absen tidak memenuhi panggilan polisi karena sakit, artis Wulan Guritno memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk mengklarifikasi terkait dugaan mempromosikan judi online di media sosial. Wulan yang tiba pukul 10:40 Kamis pagi diperiksa selama hampir 7 jam. Publik figur tersebut kemudian langsung meninggalkan ruangan setelah memberikan keterangan terhadap pihak berwajib. Wulan Guritno mengungkapkan dirinya bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan penyidik dan dapat diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terhadap aparat penegak hukum. Aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Saber. Sangat profesional, dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Selain Wulan Guritno, Bareskrim Polri rencananya juga akan memanggil sejumlah artis yang diduga mempromosikan judi online di media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ketegangan terjadi antara dua anggota DPRD Cianjur dari fraksi Golkar pada Kamis sore. Mereka cekcok dan nyaris baku hantam usai keluar dari ruang rapat Bamus Pansus Rancangan Peraturan Daerah. Keributan tak berlangsung lama usai dilerai oleh anggota dewan lainnya. Menurut Wakil Ketua DPRD Cianjur, tidak ada tanda-tanda keduanya akan bersih tegang saat rapat berlangsung. Keributan terjadi diduga akibat kesalahpahaman masalah internal. Salah paham biasa aja dan nggak ada apa-apa. Itu tadi cuma teman kita tadinya memang mau memberikan klarifikasi, tapi mungkin karena situasinya kurang berkenan, jadi seolah-olah memang terjadi seperti sebuah keributan. Padahal nggak apa-apa dan kita sudah cek lagi memang sudah biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Keduanya telah berdamai dan kembali ke ruang fraksi setelah rapat selesai. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Mahasiswa dan aparat pun bersitegang karena mahasiswa memaksa masuk dengan mendorong pagar kantor DPRD Jember. Aparat kepolisian Resort Jember terpaksa menyemprotkan water cannon hingga membuat pendemo berhamburan dan satu orang alami luka di pipi. Mahasiswa meminta seluruh fraksi di DPRD Jember menemui mereka, sementara hanya perwakilan dari satu fraksi saja yang menemui sehingga mahasiswa marah dan ricuh. Demo mahasiswa ini menuntut beberapa hal tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti meminta penghapusan pertambangan di wilayah Jember dan meminta setiap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah melibatkan partisipasi publik. Yang pertama, upaya untuk penghapusan pertambangan. Lebih jelas di tuntutan kami terkait titik-titik yang menjadi lokasi pertambangan itu dihapuskan. Jadi murni di Jember bukan tempat untuk pertambangan. Revisi Perda RT/RW bukan kayak dulu zamannya Perda awal itu kan memang membuat Perda RT/RW berdasarkan RPJMD-nya yang telah dibuat oleh Bupati yang saat itu menjabat. Nah, sekarang memang kami pun sebenarnya sama kritikannya terhadap eksekutif karena Perda RT/RW ini minim sekali melibatkan partisipasi dari masyarakat. Bahkan kami pun tidak diajak untuk partisipasi. Tuntutan mahasiswa ini akan dibahas dalam rapat dewan sehingga saat pembahasan rencana tata ruang wilayah seluruh pihak yang berkompeten dapat dilibatkan.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Rumah di Ogan Ilir ludes terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di Ogan Ilir terus meluas. Kabut asap mengganggu jarak pandang dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini Senin 18 September 2023. Tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. 18 rumah padat pemukiman di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ludes terbakar dilalap si jago merah. Untuk menjinakkan api, 8 unit mobil damkar pun diturunkan. Erwin, Pak. Ini rumah Erwin. Lagi-lagi, kebakaran di areal padat pemukiman dan padat penduduk terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini terjadi di Desa Ibul 2, Kecamatan Pemulutan. Akibatnya, 18 rumah ludes terbakar dilalap si jago merah tersebut. Kebakaran ini diketahui berawal dari kompor salah satu warga yang meledak. Api cepat menjalar lantaran rumah warga rata-rata masih banyak berbahan kayu dan juga saling berdempetan. Ditambah lagi hembusan angin kencang dan kemarau panjang semakin membuat api cepat merambat ke rumah warga lainnya. Tim damkar mengalami kesulitan melakukan pemadaman lantaran akses jalan banyak lorong-lorong kecil. Sehingga api yang membakar pemukiman padat penduduk ini baru bisa dipadamkan pukul 8 malam. Untuk perkiraan untuk sementara ini dari kompor. Kompor rumah warga, Pak, ya? Iya, rumah warga. Berapa kerugian perkiraan, Pak? Untuk sekarang ini ya lebih kurang satu rumah tuh sekitar 30 sampai 50-an. Berarti ratusan juta, Pak, ya? Iya. Untuk korban jiwa, Pak? Untuk sementara ini tidak ada. Kejadian ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 5.30-an di situ. Warga dihimbau mengantisipasi bahaya kebakaran terutama saat musim kemarau seperti saat ini. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, karhutlah di Kabupaten Ogan Ilir hingga hari keempat sulit dipadamkan. Pemadaman api terkendala tidak adanya sumber air. Dandim Oki pun berang kepada pihak terkait lantaran tidak ada di lokasi kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kecamatan Pemulutan dan juga Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir 4 hari belum bisa sepenuhnya dipadamkan. Pemadaman ini terkendala karena sulitnya sumber air di lokasi kebakaran. Ketersediaan air sudah menipis dan mengering akibat musim kemarau sehingga sumber air sulit ditemukan. Kanal-kanal dan embung sudah tidak berisi air lagi. Air hanya bisa didapatkan dari mobil pemadaman yang harus diisi dari tempat lain yang jangkauannya jauh.
Sementara lokasi kebakaran juga terkendala tidak bisa ditempuh dengan kendaraan damkar. Dan Dim 0402 Oki OI Letkol Infanteri Irsyad Mahdi Pane pun berang meminta semua pihak terkait Satgas Karhutla hendaknya hadir di lokasi kebakaran guna membantu pemadaman. Di sini hampir 3 hari sudah hampir standby di sini, namun kami menghimbau dinas lain yang ada dalam SK tersebut terkait penanganan Satgas Karhutla hadir di sini turut andil dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Semua pihak diminta untuk turut andil dalam penanganan Karhutla demi Ogan Ilir bebas api dan asap yang kini mulai meresahkan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Tebalnya kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Jarak pandang hanya 25 meter saja, bahkan akibat kabut asap ini juga menyebabkan kecelakaan. Kabut asap kian tebal dan pekat di Kabupaten Ogan Ilir membuat jarak pandang hanya bisa ditembus dalam radius 25 meter. Tak heran jika terkadang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengendara. Seperti halnya dialami pengendara sepeda motor akibat tidak bisa melihat dengan jelas karena terhalang kabut asap menyebabkan kendaraannya hilang arah dan kendali sehingga terjatuh. Beruntung saat itu ada petugas yang siaga. Kabut asap ini kian tebal pada pagi dan malam hari, sedangkan di siang harinya sedikit berkurang. Jarak pandang pun bertambah. Masyarakat kini mengaku sangat terganggu akibat kabut asap dampak Karhutla. Ganggu sekali Kak, Pak. Masalahnya kan kalau di jalan itu jarak pandang itu terlalu dekat. Untuk di jalan ini kurang lebih 25 meter udah gelap. Jadi lawan arah itu nggak bisa nampak dari depan. Di sini udah nggak bisa udah dibilang itu udah gawat, darurat asap di sini Pak. Harapan kalau kami selaku warga ya minta kepada pemerintah supaya cepat ditanggapi lah. Gimana jalan keluarnya bisa masyarakat bisa enak. Masyarakat diminta waspada dalam beraktivitas terutama saat berkendara di jalan raya. Jaga jarak pandang jangan sampai membahayakan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi turunkan stunting Pemkab Pali kerjasama dengan Universitas Pajajaran. Sesaat lagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, salah satu tolak ukur keberhasilan pimpinan suatu daerah terlihat dari bagaimana cara penanganan stunting. Oleh sebab itu, bentuk keseriusan Bupati Pali, Insinyur Heri Amalindo dalam rangka penanganan stunting, pemerintah Kabupaten Pali bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dalam laporan akhir kajian strategi penanganan stunting di Kabupaten Pali. Berbagai cara terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pali untuk terus menurunkan stunting atau kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pemkab Pali bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat dengan tujuan bekerja sama antara pemerintah Pali dengan Universitas Padjadjaran adalah untuk melakukan kajian strategi penanganan stunting di Kabupaten Pali di 5 lokasi khusus. Diwakili oleh Sekretaris Daerah Kartika Yanti SHMH dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Hairiman, serta perwakilan dari DPMPD, Dinas Perikanan, Bapenda, DPP, KBPPPA, Kabupaten Pali mengunjungi langsung kampus Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menerima materi laporan akhir kajian penanganan stunting di Kabupaten Pali. Materi itu disampaikan langsung oleh para guru besar Universitas Padjadjaran Fakultas Kedokteran, serta berbagai macam strategi dan upaya yang harus dilakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pali. Profesor Dr. Dewi Maharani Dia Herawati, guru besar Universitas Padjadjaran mengatakan, Kabupaten Pali saat ini sudah sangat bagus dalam penanganan stunting. Hanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan didalami lebih lagi. Sedangkan Irfan Afriandi, Dr. MPH, Dr. PH yang merupakan Wakil Dekan Universitas Kedokteran Padjadjaran, menyambut baik kerjasama dengan Kabupaten Pali dan berharap pihaknya bisa berbagi ilmu untuk kemajuan Kabupaten Pali. Menurunkan prevalensi stunting dari Kabupaten Pali sudah berhasil karena sudah on the track. Sekali lagi masih ada kantong yang tetap harus diperkuat karena takutnya kalau itu tidak diperbaiki si kantong-kantong permasalahan stunting itu takutnya nanti mencuat jadi naik lagi. Jadi tadi karena dari sisi asupan makan kepada balita ibu hamil memang masih
diatasi oleh semua elemen bangsa, dan melalui kajian ini alhamdulillah kami pun mendapatkan informasi bahwa intervensi yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara bermakna begitu ya. Tentu ini semua dikarenakan kita bersama-sama bekerja melakukan suatu penanganan yang berbasis ilmiah. Jadi yang pesan pelajarannya adalah mari kita manfaatkan ilmu dan pengetahuan untuk mengatasi masalah. Kira-kira itu. Jadi kami sangat Sekretaris Daerah Kabupaten Pali Kartikayanti SHMH mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Pali dan Bapak Bupati Insinyur Haji Arya Malindo MM dalam memajukan Kabupaten Pali, diantaranya menurunkan stunting. Penanganan stunting kita yang melibatkan 5 pilar itu tadi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Pali yang sebelumnya 20 itu bisa turun jadi 14 digit. Diharapkan ke depan lebih lagi, ke bawah lagi. Apalagi kita sudah tahu bahwa stunting ini menjadi program utama dari tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin kepala daerah. Jadi kalau stuntingnya bagus, insya Allah generasi kita ke depan itu akan lahir generasi penerus bangsa yang pintar, handal, tidak cebol, jadi tinggi. Jadi, standar Indonesia berapa? 157,9. Jadi ke depan kalau stunting kita sudah bagus, tidak ada lagi orang-orang yang kerdil-kerdil itu. Jadi kita juga nanti pintar, generasi penerus bangsa. Saat ini berkat kerja keras pemerintah Kabupaten Pali dalam menurunkan angka stunting telah membuahkan hasil yang membanggakan. Hingga akhir 2022, angka stunting berhasil menurun sebesar 14,6%. Dengan kerja keras seluruh tim dan kesungguh-sungguhan pemerintah Kabupaten Pali, di akhir tahun 2023 ini, angka stunting di Kabupaten Pali diharapkan turun lebih signifikan lagi, bahkan menuju zero stunting. Dari Bandung, Jawa Barat, Bisrun Silvana Enyus melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi 10 pelajar Pali diterima di Politeknik Keuangan Negara. Tetaplah di Enyus Sumsel. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Morning Update
Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, prestasi membanggakan di dunia pendidikan Pali setelah 10 orang pelajar Pali dapat menimba ilmu di Politeknik Keuangan Negara STAN. Kali ini di Pulau Sumatera hanya Kabupaten Pali yang terpilih untuk menempatkan pelajar terbaik mereka di PKN STAN. Berkat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pali dan PKN STAN untuk mencetak pegawai pemerintahan ahli keuangan negara. Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan tekad kuat Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM untuk mencetak generasi muda yang berkualitas untuk meneruskan pembangunan di bumi Serpat Serasan mulai membuahkan hasil. Dengan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pali Kartika Yanti SHMH dan didampingi oleh Kepala BKPSDM Pali Desi Rosalia, Kepala Balitbang Pali Hairiman, serta orang tua pelajar menyerahkan 10 orang pelajar terbaik Pali kepada PKN STAN di Bintaro, Tangerang, Banten. Diterima langsung oleh Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto. 10 pelajar terbaik bumi Serpat Serasan ini akan digembleng di PKN STAN menjadi tenaga ahli keuangan yang handal dan berkualitas, yang tentu saja nantinya akan kembali ke Kabupaten Pali untuk bekerja di instansi pemerintahan Kabupaten Pali, sesuai dengan MOU kesepakatan, karena setelah lulus mereka akan menjadi calon pegawai negeri sipil. Untuk biaya kuliah di PKN STAN, 10 pelajar ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pali. Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama ini dan para pelajar diharapkan pelajar dapat memanfaatkan peluang dengan baik, mengingat hanya Kabupaten Pali di Pulau Sumatera yang bisa kerjasama dengan PKN STAN melalui jalur pembibitan. Setelah lulus dari PKN STAN, diharapkan para pelajar ini memberikan kontribusi yang baik kepada daerah. Pali untuk orang-orang yang mampu mengelola keuangan daerah dan mampu melaksanakan pemerintah daerah, sehingga Pali kalau saya lihat punya potensi yang luar biasa dan bisa menjadi daerah yang maju. Ini akan bisa ditambah lagi kuota untuk tahun depan, Pak? Kalau kuota tahun depan, karena kebijakannya bukan di kami Kementerian Keuangan, tentu saya tidak bisa menyatakan harus
bisa ditambah atau tidak. Tapi kami akan support karena kan kalau yang sudah mulai ini pasti ada. Paling tidak mungkin ada kuota lah untuk Bali karena memang kita harus diminta untuk bisa banyak mendukung daerah. Tapi kan sekarang itu dari daerah lain juga cukup banyak. Jadi kita harus menyesuaikan juga nih, menyeimbangkan dengan. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pali, Kartika Yanti mengatakan, kerjasama ini merupakan keseriusan pemerintah Kabupaten Pali, terutama Bapak Bupati Pali, Dr. Insinyur Haji Heri Amalido MM, dalam mencetak generasi muda yang handal untuk membangun Kabupaten Pali ke depan. Putra-putri terbaik Kabupaten Pali yang lulus di STAN, Politeknik STAN di 4 yang merupakan pembibitan. Ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kalaba, Pematang Ilir dengan Politeknik PKN STAN. Jadi bukan main-main, memang anak-anak yang pintar. Jadi mereka akan dididik di sini selama D4 sarjana ya. Nanti kita yang membiayai SPP mereka per semesternya. Jadi ada yang tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pali sekian, dari ditanggung sekian, dan juga asramanya juga nanti. Jadi saya ambil kebijaksanaan, pasti didukung Pak Bupati juga, bahwa asrama ini ada 1 tahun yang disediakan oleh pihak STAN itu 1 tahun, nanti tahun keduanya mereka di luar. Dengan dikirimnya 10 pelajar terbaik di Bumi Serpat Serasan ini, kedepannya Kabupaten Pali akan memiliki tenaga ahli keuangan yang handal untuk membangun Kabupaten Pali, serta untuk tahun berikutnya juga akan diupayakan penambahan kuota dari 10 orang menjadi lebih banyak lagi. Dari Tangerang, Banten, Bistron Silvana iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini, dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.